Bodoh amat, terserah lu mau bayar berapa kek, 50 juta, 100 juta, nggak bakal gue kasih. Di situ gue udah mulai mikir, ini kalau misalnya gaji gue cuman, bukan gaji, pendapatan gue cuma 500 ribu per bulan, yang bayarin sekolah anak gue nanti siapa? Nggak cukup 500 ribu. Dan akhirnya gue dengan berat hati ngomong sama istri gue akan stop ngebengkel. And Katros tutup. Balik lagi di channel Ateng Katros. Yoyoy. Kalau kalian punya pertanyaan ya, Bang, coba sebutin satu motor yang paling berpengaruh yang pernah lu bikin. Kalau pertanyaan itu gue lempar ke kalian, pasti kalian bakal jawab motor yang ini. Yap, motornya mantan Presiden Indonesia, Pak Jokowi. Atau kalau bukan itu, yang ini. Yap, motornya Wakil Presiden Indonesia saat ini. Tapi, jawaban yang benar adalah bukan keduanya. Masih ada satu motor yang paling penting, paling bersejarah, paling berpengaruh buat Katros cuy. Dan motor itu hanyalah sebuah motor bebek yang di custom yang gua kasih nama Incubus. Motor seperti apa? Ini dia. Yap, itu dia motornya, Incubus. Nama yang gue kasih, ini sebenarnya motor udah gue bikin dari 2015 kalau nggak salah ya. Dan kenapa motor ini sekarang ada di sini? Karena gue pengen nge-rebuild lagi motor ini supaya jadi seperti dulu lagi. Kalau kalian lihat kondisinya sekarang ini sangat memprihatinkan ya. Motor udah busuk banget, mesinnya juga udah nggak hidup. Tapi ini sebenarnya masih bisa di-rebuild lagi sampai jadi bagus lagi kayak awal. Atau bahkan lebih bagus gitu ya. Kalian sekarang udah tahu motor yang paling penting, paling bersejarah dalam hidup gue dalam sepanjang adanya Katros gitu ya. Emang kenapa bang motor ini? Secara ini motor bebek masa bisa lebih penting dari motor orang yang paling penting di Indonesia gitu kan? Nah, buat tahu itu semua, gue harus cerita dikit nih ke kalian. Tapi ceritanya di dalam ya. Kita masuk ke dalam. Ya, oke cuy. Buat supaya kalian tahu kenapa motor yang cuman motor bebek ini penting, bahkan lebih penting dari motor yang orang penting, tentu gue harus mundur dulu cuy. Nah ini ceritanya berawal dari tahun 2015-2016. Di tahun itu, gue udah punya anak satu yang umurnya 2 tahun. Dan pekerjaan gue itu masih ngurusin bengkel doang gitu kan. Pendapatan gue kalau dipukul rata-rata per bulan itu sekitar 500 ribu. Emang bisa bang hidup dari situ? Ya jelas bisa, karena masih dimodalin sama orang tua. Tidur masih sama orang tua. Punya bengkel motor custom itu adalah salah satu impian gue, karena ngebangun motor itu bisa dibilang kayak passion gue lah ya. Passion yang udah ada bahkan sejak sebelum gue nikah. Tapi balik lagi, sebagai suami yang baik, anjay. Di situ gue udah mulai mikir, ini kalau misalnya gaji gue cuman, bukan gaji, pendapatan gue cuma 500 ribu per bulan, yang bayarin sekolah anak gue nanti siapa? Nggak cukup 500 ribu. Dan akhirnya gue dengan berat hati ngomong sama istri gue akan stop ngebengkel. Katros itu bakal gue tinggalin. Gue akan cari pekerjaan yang lebih layak, apapun itu. Saat itu ada tawaran pekerjaan untuk jadi instruktur safety riding yang gajinya itu bisa sampai 10 juta per bulan. Udah banding kebalik cuy. Kalian tahu jawaban istri gue apa? Bukannya mengiyakan, tapi jawabannya cuma 2 huruf, no. Intinya dia nggak setuju kalau gue harus ninggalin, ngelupain semua apapun itu passion gue tentang motor custom, khususnya Katros, karena menurut dia itu sayang gitu cuy. Ya terus mau sekolahin anak pakai apa, bayar pakai daun gitu. Ya dia pun juga saat itu nggak bisa jawab. Jadi saat itu ya dia nggak mau tahu juga. Pokoknya jangan ninggalin Katros, tetap harus di Katros. Tapi ya masalah duit, masalah rezeki itu urusan nanti, kata dia gitu. Muka gila ya kan. Sampai gue pun bingung gitu kan. Gue riding malam-malam sendirian nyari jawaban, nggak ketemu. Bengong bego, nggak ketemu juga jawabannya. Akhirnya gue pikir-pikir, beberapa bulan kemudian gue nemu satu cara cuy. Dan cara ini adalah cara yang hasilnya itu akan mendapatkan jawaban yang paling benar tentang masa depan gua. Jadi gini, gua akan bangun satu motor custom. Temanya, konsepnya gua sendiri yang nentuin. Yang ngerjain harus dari tangan gua sendiri sampai motor itu jadi. Motor itu harus diikutin kontes. Kalau menang juara 1, itu tandanya Katros harus gua terusin. Tapi kalau kalah, Katros tutup. Selesai. Jadi taruhannya itu cuy. Akhirnya gue bangunlah sebuah konsep dari motor yang gue punya gitu kan. Jangan pikir kalian, wah motornya apa? Harley mesinnya. Atau SR 400 atau XS 6,5 tank. Enggak cuy. Lu tahu mesinnya apa? Honda Revo. Itu pun punya kakak gue
yang gue pinjem, yang mungkin dia udah enak kali itu pakai tuh motor ya. Untuk bisa jadi sebuah motor yang menurut gue pada saat itu layak untuk ikut kontes, gue nih harus bikin konsep yang menurut gue berfilosofi, punya filosofi. Modal duit itu gue pikirin belakangan, gue lihat modal barang yang gue punya. Nah kebetulan di garasi gue ada satu sasis S90 yang waktu itu gue beli di acara Tumplek Blek. Itu gue beli 300.000. Sasis itulah yang gue pakai. Dan pada akhirnya gue buatlah konsep namanya Incubus. Karena budinya kotak-kotak. Gue pengen sebuah motor yang kelihatan futuristik. Ada unsur retronya. Karena sebenarnya genre ini masuknya ke cafe racer. Tapi secara bersamaan kelihatan minimalis. Kenapa namanya Tribute to S90? Karena saat isi bensin, bodi motornya ini dibuka. Shit! Gitu kan, dan sasisnya kelihatan. Dan gue pengen kasih lihat ke orang-orang bahwa ini loh motor S90. Ngasih lihat bentuk sasisnya yang bentuknya kayak huruf T gitu cuy. Udah, singkat cerita motornya jadi, gue bangun sendiri, aluminium, jadilah sebuah motor penentu masa depan gue nih, ya kan. Dan gue ikutin kontes tahun 2016 atau 2015 gitu ya, HMC, Honda Modif Contest. Dateng dong gue ke acaranya sendirian. Nama Katros sudah ada, tapi karyawan gue kabur semua. Jadi gue nggak punya karyawan pada saat itu karena gue nggak bisa gaji mereka. Jadi mereka pada pulang kampung gitu kan. Gue benar-benar sendirian waktu itu. Daftar, ya kan? Sebuah motor bebek yang bodinya pakai aluminium, gue daftarin. Dan kalian tahu apa kata panitia? Ini kalau dilihat dari motornya, cocoknya ikut kelas FFA, Free for All. Artinya, gue nggak peduli motor lu apa, ubahan lu apa, nggak ada batasannya, masuk nyemplung tuh kelas FFA, gue adu. Artinya motor cc gede juga masuk situ cuy. Lawan Honda Revo bebek gitu. Ini sih udah pasti kalah ya. Tapi ya udahlah, gue kan di situ niat gue bukan cari menang, tapi di situ gue cari jawaban. Akhirnya ya udah, gue pasrahin aja, terserah mau kelas FFA kayak, mau kelas FIFA kayak, pokoknya ikutin, daftarin gitu kan. Setelah gue muter-muter di eventnya, gue lihat motor-motor kompetitor sendirian pada saat itu. Tibalah pada saat pengumuman. Di situ gue yakin banget nama gue nggak disebut. Ya juara 3 si A dari bengkel si A, juara 2 si B dari bengkel si B, juara 1 udahlah ya, nggak mungkin lah ya. Tapi di saat-saat gue kayak gitu, nama gue disebut cuy. Yoi, Andi Akbar dari bengkel Katros Garage. Gue seneng banget tapi gue bingung. Kenapa? Karena gue sendirian. Siapa? Gue sendirian. Anjing, gue mau gimana nih? Gitu, gue bingung gitu kan. Bahkan ketika gue maju ke panggung pun dipanggil sambil megang-megang kamera. Yang foto gue siapa ya cuy? Gue bingung. Akhirnya gak ada fotonya deh, karena gak ada yang fotoin. Motornya pun menang dan akhirnya gue mendapatkan jawaban. Oh itu ternyata kisah sukses lu bang dari motor itu. Belum selesai. Beberapa bulan kemudian, beberapa kali gue ikutin kontes dan menang lagi di kelas FFA ya. Kalian jangan ngebayangin ya, setelah gue menang kontes itu, duit gue jadi langsung banyak gitu. Enggak, sama sekali enggak. Kondisinya nggak berubah. Setelah nabung beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya kekumpullah duit sekitar 7-8 juta. Gue belilah kamera Panasonic waktu itu G7. Udah kebeli semua. Gue balik ke rumah, gue setup kameranya. Oh kayak gini. Gue taruh, gue tinggal tidur. Terus karena gue lagi seneng punya mainan baru, jam 3 pagi gue keluar. Lu tahu apa? Kameranya hilang. Digondol maling. Di saat itu gue kesel banget dan gue desperate banget. Lah bang, apa hubungannya sama motor Tribute S90? Nah di sini saat gue desperate, gue tuh orangnya kalau misalnya udah pengen banget harus punya ya, tetap harus punya apapun yang terjadi. Akhirnya gue ke bengkel, gue lihat apa nih yang gue punya yang bisa gue jual buat beli kamera lagi. Dan di situ ada S90. Jadilah gue jual si S90 ini ke temen gue, cewek. Akhirnya dibeli sama dia sampai akhirnya busuk sampai sekarang sih. Nggak dirawat, emang anjing dia tuh. 3-4 tahun setelah dibayarin sama teman gue itu, gue mau buyback sebenarnya. Cuman teman gue ini bersikeras nggak ngasih. Bodoh amat, terserah lu mau bayar berapa kek, 50 juta, 100 juta, nggak bakal gue kasih, kata dia gitu. Tapi kata teman gue, boleh lu pinjam karena biarpun gimana pun juga itu motor lu dan ya kayak gitu-gitulah. Jadi setelah dibayarin sama teman gue, duitnya itu jadilah gue beliin kamera lagi. Buat akhirnya modal gue ngevlog di awal-awal. Itulah kenapa buat gua Tribute to S90 si Incubus ini lebih penting daripada motor orang penting. Karena kalau nggak ada motor ini, gua nggak tahu apakah Katros bakal ada, bakal eksis, atau bahkan kalian mungkin nggak bakal nonton video ini karena tank Katros nggak pernah ada. Sepenting itu motor ini buat Katros dan buat diri gua, bahkan buat keluarga gua. Anjay, masuk nggak tuh? Alright, gua rasa udah cukup ya untuk story couplingnya. Anjing, story coupling, lu tau gak maksudnya apa? Storytelling. Seperti apa sih bang kondisi motornya sekarang? Langsung aja kalau gitu. Kita balik lagi ke depan, kita lihat kondisi motornya yang gak dirawat sama teman gua udah bertahun-tahun dan sekarang udah busuk gitu ya. Kita lihat motornya, let's go.
Yap, ini dia motornya. Kondisi seperti sekarang sangat memprihatinkan, walaupun ini motor sebenarnya sangat bersejarah buat hidup gua, buat Katros gitu kan. Dan ya, mulai hari ini gua berencana bakal nge-rebuild lagi motor ini. Tapi gua mau ngasih lihat dulu kondisinya yang sekarang sememprihatinkan apa, sekaligus gua akan jelasin spek apa aja yang udah gua pasangin di motor ini cuy. Langsung kita lihat ya. Kita mulai dari bagian kaki depan. Gua sebelumnya disclaimer dulu, gue minta maaf kalau misalnya ada parts yang gue lupa pasangnya itu dari parts apa. Tapi pertama dari bagian roda, ini gue pakai velg aluminium, ukuran lebarnya itu adalah 2,5 inci. Kalau nggak salah gue pakai TK. Dan untuk tromolnya ini gue pakai punya Honda GL. Jadi dia pakai model jari-jari. Untuk forknya sendiri ini gue pakai punya GL Pro. Dimensinya nggak terlalu besar, masih model teleskopik. Segitiganya untuk yang bawah sih normal ya, pakai segitiga biasa. Cuman untuk yang atas segitiga ini sebenarnya gue pakai segitiga bawah yang gue pindahin ke atas. Jadi bentuknya kayak gitu cuy. Dan untuk supaya si stopper ke depannya kelihatan lebih keker gitu ya, gue pasangin cover juga. Gue lupa ini cover apa kalau nggak salah punya GLCP yang gue custom lagi gitu. Dan ini gue cat warna abu-abu supaya kelihatan kayak ala-ala upside down lah. Dan bikin kelihatan tampilan itu makin simple gitu cuy. Minimalis gitu lah ya. Untuk bannya ini gue pakai ban Sport XR dari FDR. Ukuran ban depan ini adalah 90/80 ring 17. Dari depan pindah ke belakang. Nah, untuk roda bagian belakang, ini velgnya gue pakai lebar 3 inci, bahan aluminium juga, dan untuk bannya ini gue pakai merek dari Xeneos. Ukurannya itu 120/70 ring 17, jadi sedikit lebih lebar dibandingin yang depannya. Sedangkan untuk bagian tromol belakang ini masih pakai tromol GLCP juga atau GL Pro, gue lupa. Tapi ini sistem pengereman masih tromol dan diameter tromolnya juga nggak terlalu besar ya, kecil gitu cuy. Sebenarnya agak kebanting sama motornya sih ya, tapi ya, dulu adanya itu. Nah, untuk swing armnya ini gue pakai dari punya GL Cepek. Jadi dia modelnya pipa bulat gini ya, simple. Cuman ini armnya gue custom lagi. Kalau kalian lihat di bagian bawahnya ada kayak sasis-sasis tabular gitu ya, besi tabular gitu yang terinspirasi dari sasis motor Ducati. Karena ada besi-besinya ini ya, jadi bikin kelihatan lebih kekar lagi cuy. Kalau berpatokan sama swing arm, jelas swing arm ini aslinya suspensinya itu twin shock karena ini ada dudukannya ya. Tapi karena ini motor custom, sasisnya juga udah kanibal gitu ya. Akhirnya suspensi ini gue ganti jadi model monoshock 1 di tengah biar kelihatan clean juga gitu ya. Karena konsep keseluruhan motor ini kan sebenarnya kayak agak-agak minimalis futuristik gitu ya dengan menggunakan bodi aluminium gitu kan. Jadi menurut gue suspensi monoshock ini paling cocok buat motor ini. Suspensinya gue pakai produk aftermarket. Jujur gue lupa dulu gue pakai apa. Tapi yang gue inget aslinya buat Honda CS1. Nah, karena dia monoshock juga tuh. Bracketnya custom untuk atas dan bawahnya. Salah satu bagian penting di motor ini yaitu sasis. Karena ini motor semuanya udah nggak ada identitasnya lagi cuy. Kaki-kaki depan pakai punya apa, kaki-kaki belakang punya CS1, pakai GL Cepet, tromol GL Pro, dan segala macam. Sasisnya pun udah bukan bawaan aslinya. Untuk sasis, ini gue pakai sasis dari copotan Honda S90. Itu makanya nama panjangnya motor ini Tribute to S90. Kenapa S90? Karena menurut gue sasis S90 ini unik banget ya. Motor laki, bisa dibilang motor laki lah ya 90 ya, karena tangki di depan gitu kan. Tapi mesinnya mesin bebek gitu. Gua nggak tahu, tapi kayaknya itu motor pertama yang modelnya laki tapi mesinnya tidur yang ada di Indonesia. Mungkin ya, tapi gua nggak tahu. Buat kalian yang lebih tahu, motor pertama yang bentuknya kayak motor laki tapi mesinnya mesin bebek, itu yang masuk ke Indonesia itu pertama apa gitu. Boleh tulis di komen. Lanjut, supaya mesin itu bisa gua kawinin sama sasis S90, tentu gua harus merombak bagian mounting atau lubang baut di bagian mesinnya. Lubang mounting yang gue maksud tuh ada di bagian samping sini cuy. Ini 1, 2, dan 3. 3 baut itu. Untungnya emang kalau kita ngomongin sasis-sasis Honda ya, misalnya kayak Honda Tiger, ke Honda CB, atau si Honda S90 ini, yang notabene juga mesinnya masih tidur ya, dikawinin ke Honda Revo, itu swap engine-nya nggak terlalu ribet. Paling cuman tinggal nyesuaiin lubang-lubang ini aja. Kalau lubangnya nggak pas, ya tinggal bikin lubang baru, lubang lama ditutup. Hasilnya, mesin Revo bisa kepasang, dan rantainya tetap senter antara gear depan dan gear belakang di roda. Gampang. Selain sasisnya yang gua colok pakai Honda S90 ya, tentu bagian body-body yang pakai bahan aluminium jadi jurus andalan di motor ini. Karena di tahun 2015-2016 saat gue bangun motor ini, bisa gue bilang masih jarang bertebaran motor-motor custom yang pakai bahan bodi atau tangki aluminium. Untuk bodinya sendiri kalau kalian lihat ya, mulai dari bagian headlamp, ini gue pakai bahan aluminium. Untuk bagian bodi tengah sampai ke belakang, ini gue bikin unibody dengan bahan aluminium juga. Bahan aluminium yang gue pakai ini tebalnya 3 mm, jadi lumayan tebal tuh. Awal-awal gue bikin ngentengnya lumayan kaku juga sih ya. Dan untuk bagian tangkinya sendiri, ini kan kalau kalian lihat
bodinya aluminium nyambung. Istilah itu unibody gitu kan. Kalian pasti bakal bingung kan, tangkinya di mana bang? Tangkinya ada di dalam sini cuy. Jadi kalau misalnya mau isi bensin, ini body harus diangkat semua, baru kelihatan tangkinya di dalam. Cuman sayang banget ya, karena emang motor ini udah lama nganggur, kepanasan, kehujanan, nggak pernah dihidupin, nggak pernah dipakai riding, nggak pernah diajak sunmori. Akhirnya engsel yang di bagian depan dan baut di bagian belakang itu berkarat. Jadinya nggak bisa dibuka sekarang. Bisa sih dibuka, cuman mesti dipotong dan ya intinya agak ribet lah, mesti dibawa ke bagian produksi. Kayak gini nih kalau bodinya lagi dibuka. Nah, sekarang gua mau coba posisi duduk atau sitting posture. Kita coba naikin ya. Secara dimensi keseluruhan, kalau kalian lihat, ini motornya emang nggak gede-gede banget. Kenapa? Karena emang waktu gua ngebangun motor ini, dimensinya itu gue sesuaikan dengan postur badan gua yang nggak terlalu tinggi gitu kan. Makanya ini motornya sekarang walaupun tampilannya sporty futuristik gitu ya, tapi tetap aja sebenarnya dimensinya mini gitu kan. Di bagian setang, ini udah kayak motor sport banget nih. Posisinya agresif banget. Setang nih gue pakai bahan aluminium aftermarket sih. Aslinya ini dulu kalau nggak salah buat motor drag. Jadi dia angle-nya si setang ini lumayan turun ke bawah tuh posisinya. Harusnya ini setang posisinya agak mundur sedikit ke sini. Jadi masih lebih nyaman lah. Dan untuk grip gasnya sendiri, karena emang gue pengen konsepnya itu futuristik minimalis gitu ya. Jadi grip gasnya gue nggak pakai bahan karet, gue pakein bahan aluminium, bubut, custom, dibikin gerigi-gerigi gini supaya nggak terlalu licin gitu. Untuk rumah gasnya juga pakai produk aftermarket yang bahannya dural gitu kan. Untuk master remnya ini masih bawaan standar. Cewek banget gue dulu ya. Pakai bawaan standar yang cuma dibersihin doang. Dari setang kita ke bagian full step. Full step pakai mid control. Jadi kayak motor laki, motor sport gitu ya. Posisinya ada di sini dan ini pun pakai copotan. Kalau nggak salah pakai motor Honda CB jadul gitu, gue lupa deh. Makanya kalau kalian lihat nih bagian full stepnya masih bisa ditekuk-tekuk gini dan bentuk papan belakangnya juga masih kayak buatan pabrikan gitu cuy. Lalu kalau untuk joknya sendiri, seperti kalian lihat kaki gue kiri dan kanan ini masih napak karena emang nggak terlalu tinggi. Setapan buat gue, suspensinya udah bocor nih, empuk banget. Dan joknya keras mampus. Tapi ya namanya juga motor kontes, tampilan yang paling utama untuk kenyamanan nomor 100. Detail-detailnya juga gue suka. Di bagian tangki ini, gue inget banget nih, masih ada detail TS90. Ini simple, terus di bagian belakang juga ini simple. Logonya sama, TS90. Cuman di bagian belakang ini tuh tadinya sempat gue pasangin lampu. Cuma karena waktunya nggak keburu untuk ikut kontes pada waktu itu. Jadi akhirnya gue tempelin emblem. Nah, lampunya tuh sebenarnya ada di bagian belakang. Oh, bukan. Lampunya ini, Ci. Ini lampunya nih. Belakang di sini, lampu sennya yang gue lupa taruh di mana ya. Lampu belakangnya pakai lampu LED kecil gitu. Jadi kalau nggak dinyalain kita nggak bakal kelihatan sih, karena ini lampu LED-nya cukup terang. Jadi kalau siang tuh masih kelihatan ada bias-bias cahayanya. Kalau malam juga kelihatan banget gitu. Dari sini motor ini bakal di rebuild lagi, bakal kita bikin seperti semula lagi atau bahkan lebih rapi atau lebih bagus gitu ya. Kalau kalian punya masukan atau ide, bagusnya diapain lagi? Apa dikasih grafis, terlalu polos gitu kan? Velgnya dipoles bang, biar kayak bodinya aluminium juga, atau ditambahin apa, model knalpotnya diganti atau apa? Kalian bisa langsung tulis di kolom komen aja. Bantuin gua bikin legendnya Katros ini jadi bisa kelihatan bersinar lagi. Ya. Ya, itulah background cerita dari project TS90 ini yang udah pernah gue lakuin 7-8 tahun lalu ya. Mudah-mudahan project ini bisa kembali lagi seperti dulu dan motor ini bisa selalu ngingetin gue seperti apa gue ngebangun Katros di awal-awal. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan like juga. Oh iya, satu lagi, jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Video yang langsung aja gue tutup seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!